Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini dengan sukacita kita mau sama-sama memulai chapel hari ini. Yuk persiapkan hati, siapkan Alkitab anak-anak di rumah, kita mulai ibadah chapel hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk Mr. Dimas pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali di ibadah chapel hari ini. Biarlah sukacita Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, terkhusus anak-anak ada yang di rumah. Biarlah kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami siap melakukan ibadah chapel pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk anak-anak, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita bangkit berdiri dengan sukacita, kita memujikan buat Tuhan Yesus, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka, bersuka. Yuk, di dalam Tuhan. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Kita melompat buat Tuhan. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Maka dari itu kita harus bersuka di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita anak-anak, mungkin anak-anak di rumah sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada banyak PR, ulangan atau tugas, tapi kita sama-sama harus tetap bersuka di dalam Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Ambil nafas dulu. Aduh, Mr. Dimas lumayan ngos-ngosan juga. Yuk, kita mau datang sama Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau katakan bahwa Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari anak-anak katakan, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukur
setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Bapa, mari anak-anak dengan segenap hati katakan, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau Yesus yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami, dan Engkaulah Juru Selamat kami. Hari ini kami persembahkan setiap pujian penyembahan buat Tuhan. Dan sebentar kami persiapkan hati, pikiran kami, pendengaran kami untuk terima firman-Mu yang kami percaya akan memberkati setiap kami, setiap yang mendengarkan, terkhusus buat anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, kami persiapkan setiap hidup kami yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Dan kami nyatakan terima kasih buat hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Halo Shalom anak-anak Karis yang sangat luar biasa.
Ya, hari ini kita berjumpa lagi di kapel sekolah SD Karis. Ya, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dengan Mr. Dimas. Ya, sekarang Mr. Edo mengajak kalian untuk mendengar firman Tuhan. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Ya, tolong disiapkan dong Alkitabnya. Ya, harus antusias di dalam mengikuti firman Tuhan hari ini. Oke, Mr. Edo akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian akan kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Mr. Edo akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video yang sangat bagus sekali. Ya, Mr. Edo harap kalian menontonnya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengerti maksudnya video itu apa. Yuk, tonton yuk. Matiin ya. Nah, kalian tadi sudah menonton video. Pasti kalian senang ya. Tetapi ingat, ketika kalian menonton video itu, ya Mister harap kalian juga mengerti maksud dari video itu. Namun sebelumnya, untuk kita lebih dalam lagi dalam mengupas video tadi, Mr. Edo akan ajak anak-anak ya untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sudah disiapkan belum
Alkitabnya, HP sucinya, tab sucinya. Kalau belum, ayo segera disiapkan. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Mr. Edo dari sini akan memimpin kalian di dalam membaca firman Tuhan. Ya, kalau sudah siap, katakan amin. Oke, Mister mendengarkan kalian semua sudah siap. Sudah mengatakan amin. Yuk, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Ya, dibuka Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10. Mister akan memimpin di dalam membaca firman Tuhan pada hari ini ya. Kalian menyimak membaca Alkitab kalian masing-masing. Oke? Ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Anak-anak, tadi kalian melihat video ya. Video itu judulnya tentang broken, patah ya. Broken itu bahasa Inggrisnya patah. Nah, kalian pasti melihat ya, ketika di video itu kok ada mukanya patah-patah ya. Baik tadi temennya di sekolah, terus kakeknya di toko, orang tuanya di rumah kok patah-patah ya. Nah, patah-patah itu tandanya adalah mereka mengalami kekecewaan. Mereka mengalami sakit hati. Mungkin ada masalah ya. Mungkin dijauhi teman-temannya. Seperti tadi ya. Kalian melihat ya, anak perempuan tadi ya ketika melukis di kelas ya. Awalnya anak perempuan itu senang sekali ya melukis di kelas, dan tiba-tiba anak perempuan itu mengalami retak-retak pada mukanya, pada tubuhnya. Mengapa? Karena dia mendengarkan teman-temannya ngerasani dia. Ya, teman-temannya ngerasani dia. Mungkin teman-temannya ngerasani tentang hasil karyanya. Wah, masa cuma gambar seperti itu? Dan apa yang terjadi? Anak perempuan itu menjadi kecewa dan akhirnya mukanya retak-retak. Terus dia pulang. Ketika dia pulang di rumah, dia bertemu dengan kakeknya ya. Terus kakeknya marah kepada dia. Dan apa yang terjadi? Ya, dia mengalami retak-retak. Terus ketika dia pulang juga ke rumah, dia melihat papa mamahnya ya di dapur. Nah, ketika dia melihat papa mamahnya juga kelihatan retak-retak kan? Karena mungkin kecewa, karena di kantor sedang ada masalah, mamahnya juga seperti itu ya. Ketika dia menunjukkan gambar, hasil gambarnya kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Gambarnya bukannya dipuji, tapi malah didiamkan. Sehingga anak perempuan itu menjadi kecewa, sehingga bertambah banyak retak-retaknya. Dan ketika anak perempuan itu bertemu Tuhan Yesus di pinggir jalan ketika dia duduk, ya, dan ketika dia menerima hati yang baru, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya dirubahkan. Hidupnya penuh kasih. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, Tuhan Yesus adalah kasih. Sama seperti di ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu di ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih berasal dari mana? Kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu adalah
Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ketika anak perempuannya itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hatinya penuh dengan kasih. Mengapa? Karena dia sudah menerima Tuhan Yesus, di mana Allah adalah kasih. Ya kan? Lalu perempuan itu bersukacita. Ya, bersukacita bukan karena keadaannya lagi, tapi bersukacita karena sumber kasih itu ada di dalam hidupnya. Nah, ketika dia pergi ke rumah, dia peluk papahnya, dia peluk mamahnya, dia peluk kakeknya, dan apa yang terjadi? Papa, mamah, dan kakeknya yang mukanya retak-retak karena kecewa, karena sakit hati, karena dia memberikan kasih Allah kepada papa, mamah, dan kakeknya, akhirnya mereka, mama, papa, dan kakeknya menerima kasih dari Tuhan Yesus itu juga, sehingga mukanya tidak retak lagi dan bersuka cita. Dan ketika anak perempuan itu juga pergi ke sekolahannya, ya, apa yang terjadi? Dia peluk teman-temannya, dia bagikan kasih Tuhan Yesus kepada teman-temannya, dan teman-teman yang semula retak-retak mukanya, dan akhirnya apa yang terjadi, anak-anak? Mereka tidak retak-retak lagi, mereka sukacita karena mereka telah mendapatkan kasih yang telah diberikan anak perempuan itu kepada teman-temannya. Karena anak perempuan itu sudah memiliki sumber kasih, yaitu dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita apa? Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Ya. Yang kedua, kita menerima Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, yaitu sumber kasih itu, ya, di dalam hidup kita ada kasih. Dan kasih itu tidak untuk kita sendiri, tapi harus kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan kasih Tuhan juga. Sama halnya juga anak-anak, ya, yang di rumah, ya, kalian sudah memiliki sumber kasih. Nah, Mister mau tanya, siapakah yang menjadi sumber kasih itu dalam hidup kalian? Tuhan Yesus. Benar, anak-anak. Ya, sumber kasih kita adalah Tuhan Yesus. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dalam hidup kita. Dan ketika sumber kasih itu ada dalam di hati kita, jangan lupa kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita. Kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, kepada papa mama kita, kepada kakak adik kita, kepada kakek nenek kita, kepada om tante kita, semua yang kita temui. Sehingga kasih Kristus itu yang ada di dalam hati kita dapat dirasakan oleh orang lain juga. Amin. Ya, saat ini Mister mau mengajak, ya, anak-anak karis, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, ya, untuk ingat firman Tuhan pada hari ini, yaitu Allah adalah kasih, dan kita sebagai orang percaya ada kasih di dalam hidup kita, dan kita harus membagikannya kepada orang lain. Ya, Allah adalah kasih, dan ada tugas untuk kalian, ya, anak-anak, yaitu ayat hafalan, ya, di 1 Yohanes 4, apa? 1 Yohanes 4 ayat, yaitu ayat yang 10. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang 10. Nah, ini tolong dihafalkan di rumah, ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai yang bagi dosa-dosa kita. Dan mari kita hafalkan ayat itu, ya. Oke, Mister akhiri untuk firman Tuhan pada hari ini, ya. Mister ajak kalian untuk berdoa.
sikap berdoa ya anak-anak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang adalah kasih, sumber kasih. Kami telah menerima Engkau sebagai kasih. Dan di dalam hidup kami Tuhan, ada sumber kasih itu. Dan kami mau ya Tuhan, kami membagikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga mereka dapat menerima kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Karis yang hebat dan luar biasa ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas dari Miss dan Misternya. Dan terus semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.